Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di depan kalian ini saat ini ada beberapa alat elektronik yang ada di rumah saya yang nantinya akan saya gunakan sebagai contoh alat-alat yang biasanya ada di rumah, dan saya akan membuktikan apakah benar kapasitor bank ini bisa digunakan sebagai alat penghemat listrik. Ya. Sebelum kita mulai, saya akan memberitahu dulu kepada teman-teman berapa sih energi yang dibutuhkan atau berapa sih watt yang dibutuhkan alat-alat listrik ini supaya bisa bekerja dengan optimal. Nah, ini satu, si hair dryer. Hair dryer itu membutuhkan daya sebesar, di sini terbaca 360 watt ya teman-teman ya. Dan ini alat yang kedua. Ini adalah blender merek Philips. Dan blender ini dapat bekerja dengan daya sebesar 280 watt. Nah, ini alat yang ketiga. Ini adalah vacuum cleaner. Vacuum cleaner ini dia bisa bekerja dengan membutuhkan daya 600 watt. Cukup tinggi juga ya. Nah, alat yang keempat ini adalah rice cooker. Nah, rice cooker ini dia membutuhkan daya sebesar 300 watt untuk bekerja. Oke. Dan ini kipas angin. Ini kipas angin dia membutuhkan daya, Nah, kipas angin ini membutuhkan daya sebesar 35 watt untuk pengoperasiannya. Oke, jadi sekarang kita tes satu persatu alat-alatnya teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini alat yang pertama yaitu hair dryer. Sekarang kita colokkan hair dryernya. Oke. Selama belum di-on kan, dia masih terbaca 0 watt. Ini teman-teman perhatikan di sini ya. Masih belum ada beban, jadi dia masih terbaca 0 watt. Di hair dryer ini tadi sudah kita sama-sama baca, dia membutuhkan daya 360 watt. Nah, apabila kita nyalakan, nah di hair dryer ini kebetulan ada 3 percepatan atau 3 tingkat panas, nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita coba pasang nomor 1. Nah, di nomor 1 dia membutuhkan daya sebesar 87 watt. Nomor 1 sebesar 87 watt. Nomor 2 dia membutuhkan daya 224 watt. Dan di nomor 3 dia membutuhkan daya sebesar 358 watt. Ya. Tadi di sini kita sama-sama baca dia membutuhkan daya 360 dan terbaca di wattmeter sebesar 358 watt. Jadi itu sampai 359 watt. Antara 357 sampai 359 watt. Artinya dia tidak jauh dari 360 watt ya teman-teman ya. Itu untuk alat yang pertama. Sekarang kita coba alat yang kedua. Tadi di sini sudah teman-teman baca, dia membutuhkan daya sebesar 280 watt untuk menyalakan blender ini. 280 watt. Sekarang kita colokkan. Oke. Terbaca di sini watt yang dibutuhkan sebesar 161 watt dengan 0,73 ampere. Padahal blender ini membutuhkan daya 280 watt. Hal ini kemungkinan karena blender ini masih belum memiliki beban atau belum ada bahan-bahan yang akan di blender. Sehingga karena tanpa beban, dia hanya membutuhkan watt yang kecil sebesar 158 watt dengan arus sebesar 0,71 ampere. Oke. Sekarang kita nyalakan kipas angin. Ini kipas angin. Kipas angin ini memiliki 3 percepatan. Kita colokkan. Seperti biasa karena belum kita nyalakan, jadi dia belum ada beban. Di sini masih 0 wattnya.
Sekarang kita putar nomor 1. Oke. Dengan kecepatan nomor 1, kipas angin ini membutuhkan daya sebesar 22 watt dengan arus sebesar 0,18 ampere. Oke. Dengan kecepatan nomor 2, tampak di sini daya yang dibutuhkan sebesar 27,3 watt dan arus sebesar 0,23 ampere. Dan pada kecepatan nomor 3 terbaca di sini sebesar 32,2 watt dan arus yang dibutuhkan sebesar 0,28 ampere. Kalau di kipas angin ini tertulis di bodinya daya yang dibutuhkan sebesar 35 watt. Artinya selisih kurang lebih 3 watt dari daya yang terbaca secara real dengan menggunakan wattmeter ini. Oke, itu tidak masalah. Intinya dia masih di rentang yang tidak terlalu jauh. Oke. Ini ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner cuma satu percepatan ya, cuma on off, jadi kita bisa coba cek. Ya. Nah, belum ada beban karena belum saya nyalakan. Sekarang saya nyalakan. Ini tertulis dia membutuhkan daya sebesar 600 watt. Kita coba on kan. Oke, sekarang kita coba on kan. Oke. Sama seperti blender tadi ya. Kemungkinan karena dia belum ada beban, artinya dia belum ada menyedot, belum melakukan penyedotan, maka dia terbacanya hanya sebesar 511 watt. Lumayan besar juga nih vacuum cleaner wattnya. Oke, jadi terlihat daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan mesin vacuum cleaner ini adalah sebesar 510 watt dengan arus sebesar 2,3 ampere tadi. Oke, dan untuk menyalakan ini Cosmos rice cooker, karena ini kan dia ada fungsinya memanaskan dan memasak dan menghangatkan. Jadi apabila kita colokkan dia pasti langsung terbaca bebannya. Oke, sebagai informasi untuk teman-teman, jadi untuk rice cooker ini dia membutuhkan daya sebesar 28 watt untuk proses penghangatan nasi. Ya. Jadi untuk menghangatkan nasi dia membutuhkan daya sebesar 28 watt, 28,5 watt. Dan apabila kita menggunakannya sebagai pemasak nasi, tinggal kita pencet saja. Nah, tadi di bodi dari rice cooker ini terbaca 300 watt, tapi terbaca di alat wattmeter ini daya yang dibutuhkan untuk memasak nasi sebesar 307 watt. Oke, selisih 7 watt, tidak terlalu besar, dan dia membutuhkan arus sebesar 1,37 ampere. Sekarang saatnya kita mencoba apakah benar si kapasitor bank ini bisa digunakan sebagai alat penghemat listrik. Sebelumnya kita colok dulu kapasitor banknya. Oke, kapasitor bank sudah tercolok. Oke, jadi kapasitor bank sudah tercolok teman-teman ya. Sudah teman-teman lihat di sini tercolok, dan di wattmeter dia terbaca walaupun belum ada bebannya saat ini hanya kapasitor bank. Apabila kita mencolokkan kapasitor bank ke stop kontak rumah kita, dia langsung memakan arus sebesar 0,04 sampai 0,6 ampere. Sekarang kita coba colokkan alat pertama, yaitu hair dryer. Kita colokkan. Nah, ini kita coba nyalakan di kecepatan pertama. Ya. Daya yang dibutuhkan sebesar 87 watt dengan arus sebesar 0,68 ampere. Kecepatan nomor 2, daya yang dibutuhkan 224 watt, 224 watt, 223 watt sampai 224 watt. Arus sebesar 1,17 ampere. Dan kecepatan nomor 3 di dayanya sebesar
357 sampai 359 watt dan arus yang dibutuhkan sebesar 1,69 ampere. Oke, itu alat pertama. Alat yang kedua adalah blender. Daya yang dibutuhkan untuk menyalakan blender ini apabila memiliki beban sebesar 280 watt. Nah, kebetulan ini tidak ada beban, jadi ini hanya motor saja yang bergerak. Kita coba baca. Terlihat daya yang dibutuhkan sebesar 161 watt ya, dan arus yang dibutuhkan sebesar 0,88 ampere. Alat yang ketiga ini kipas angin. Kita coba colokkan. Oke, setelah kipas kita colokkan, ini masih belum kita nyalakan. Sekarang coba kita nyalakan di percepatan pertama. Ya, terbaca di situ daya yang dibutuhkan sebesar 22 sampai 23 watt. Ini dayanya sebesar 22 watt dan arusnya sebesar 0,43 ampere. Di kecepatan nomor 2, daya yang dibutuhkan sebesar 27,6 watt. Oke, 27,7 watt dan arus yang dibutuhkan sebesar 0,13 ampere. Dan ini untuk mesin vacuum cleaner. Coba kita nyalakan. Daya yang dibutuhkan sebesar 508 watt dengan arus sebesar 2,35 ampere. Dan alat yang terakhir adalah rice cooker. Tertulis di sini membutuhkan daya sebesar 300 watt untuk memasak nasi. Oke, jadi untuk proses menghangatkan saja terbaca di situ dia membutuhkan daya 28,57 watt. 28,6 watt. Ya. Dan arus yang dibutuhkan sebesar 0,58 ampere. Untuk proses memasak, ya udah saya tekan. Oke, untuk proses memasak dia membutuhkan daya sebesar 309 watt. 309 watt dengan arus sebesar 1,49 ampere. Oke. Jadi dari berbagai macam percobaan tadi pada beberapa alat listrik yang ada di rumah saya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Ada saya bikin 2 bagian di Excel. 2 bagian ini saya bagikan menjadi satu. Ini yang bagian pertama, yaitu hair dryer dan kipas angin. Saya membedakannya dengan alat listrik yang lain karena hair dryer dan kipas angin ini memiliki 3 speed percepatan. Ya, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah data-data yang saya rangkum dalam kondisi yang tidak menggunakan kapasitor bank, dan ini adalah data-data yang saya rangkum apabila alat-alat listrik itu dinyalakan menggunakan kapasitor bank. Oke, yang ini saya hide. Yang ini saya hide dulu.
Ini saya freeze biar lebih mudah ya. Oke. Untuk blender kita fokus di wattnya saja ya. Sama seperti dua alat elektronik yang di atas, kita fokus pada wattnya saja karena yang kita bayar itu adalah watt ya, bukan ampere. Jadi kita fokus di watt. Untuk blender dengan kondisi tanpa kapasitor bank itu lebih irit sekitar 1,5 watt. 1,5 watt itu tidak terlalu pengaruh teman-teman ya. Hanya sekian persen, mungkin 1% selisihnya, 1-2% selisihnya, nggak terlalu jauh lah. Lalu untuk rice cooker, nah rice cooker ini saya bagi menjadi dua, warmer dan cooker ya, untuk menghangatkan dan ini untuk memasak nasi. Voltasenya sama, tapi di bagian watt bisa teman-teman lihat di sini ya. Dengan kondisi tanpa kapasitor dan dengan menggunakan kapasitor itu tidak jauh berbeda, tidak ada perbedaan yang signifikan. Begitu juga watt pada saat kita memasak, malah dia lebih tinggi sekitar 1,9, hampir 2 watt ya, apabila kita menggunakan kapasitor bank. Nah, untuk vacuum cleaner voltasenya sama dan bisa teman-teman lihat di sini. Untuk wattnya itu sama persis. Ini 509,9. Ini bukan data yang saya buat-buat. Ini bisa teman-teman lihat sendiri di video menit sebelumnya ya. Jadi silakan teman-teman simpulkan sendiri apakah kapasitor bank itu bisa digunakan sebagai alat penghemat listrik. Saya nggak berani ngomong. Intinya data ini saya rangkum dari video yang sudah saya buat dan datanya itu saya baca dari wattmeter sebagai alat pengukurnya. Nah, saya harap teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri seperti apa sih fungsi dari kapasitor bank, seberapa menguntungkannyakah kita menggunakan kapasitor bank. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih bagi teman-teman. Ya, jangan sampai kita terkecoh dengan informasi-informasi yang belum tentu valid adanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, dan bagi teman-teman yang baru saja datang ke channel saya, ayo langsung subscribe channel saya karena saya akan membuat video berikutnya tentang kapasitor bank. Saya ingin mencari tahu kapasitor bank ini selain yang katanya untuk penghemat listrik bisa untuk apa lagi sih? Oke. Nantikan video saya selanjutnya ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya apabila nanti saya mengupload video terbaru kalian langsung mendapatkan notifikasi. Oke. Cukup sampai di sini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.